Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat beliau juga kita dapat hadir di sekolah ini pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat ridho dan diberikan kelancaran sehingga dapat kita petik nanti pelajaran-pelajaran dari kegiatan yang kita laksanakan ini. Kemudian salawat beserta salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Linggo Sari Rodenti. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu unsur pimpinan. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu majelis guru yang telah hadir di ruangan ini. Baiklah Bapak Ibu, kami sebagai pembawa acara pada pagi hari ini tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah. Kita masuk saja kepada kegiatan kita, yaitunya diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Vera Febrianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Wendra. Bisa dimulai Ibu Bapak? Baik, masih semangat? Semangat pagi? Pagi. Oke, luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu mengucapkan setiap nafas kita alhamdulillahirrahmanirrahim, dan bersalawat kita kepada Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Linggo Sari Baganti, yang sama-sama kita hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Linggo Sari Baganti, dan yang kami hormati dan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Guru yang sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu aksi nyata saya di modul 1.4. Baik Ibu Bapak, setiap memulai kegiatan itu saya selalu memulainya dengan salam dan bahagia. Nah, kenapa salam dan bahagia Ibu Bapak? Karena memang hidup kita itu memang ujung-ujungnya memang harus bahagia Ibu Bapak. Jadi selalu tersenyum, bahagia, walaupun memang ada banyak masalah, beban pikiran, tapi insya Allah tujuan hidup kita adalah untuk bahagia Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, halo Sobat Penggerak. Jadi Ibu Bapak semuanya adalah sudah menjadi guru penggerak sebenarnya, cuman mungkin belum mengikuti programnya. Nah, di sini saya memperkenalkan diri, yaitu sebagai pengajar praktik angkatan 8 sudah berlalu, dan sekarang sebagai fasilitator angkatan 11. Sekarang sedang bertugas dari bulan Juni sampai Desember nanti. Kemudian sekarang menjadi calon guru penggerak angkatan 11 jalur rekognisi yang sekarang sedang berproses Ibu Bapak. Nah, mungkin ada pertanyaan, kok bisa? Kan Ibu sekarang jadi fasilitator, kok bisa menjadi CGP? Nah, untuk fasilitator ini saya dulu bertugas sebagai pengajar praktik. Jadi setelah itu tes menjadi fasilitator, alhamdulillah lulus, dan
yang khusus angkatan 11 fasilitator itu bisa mengikuti CGP tanpa tes. Tesnya hanya wawancara saja. Jadi, dan untuk calon guru penggerak angkatan 11 ini yaitu jalurnya rekognisi. Jadi kami fasilitator di sini tidak membuat tugas CGP secara sepenuhnya, cuman ada 3 aksi nyata yang akan saya kerjakan, yang salah satunya adalah modul 1.4 ini, Ibu Bapak. Nah, itulah keunggulan dari untuk program guru penggerak ini, Ibu Bapak. Jadi mari nanti insya Allah di bulan September akan ada pembukaan calon guru penggerak angkatan 12. Nah, apabila Ibu Bapak belum mengikuti PPG, maka ketika Ibu Bapak sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak, maka kuliah PPG-nya ditiadakan, hanya ujian akhir UP saja ya. Nah, itu salah satu keunggulan dari guru penggerak Ibu Bapak. Baik, kita lanjutkan. Oke, nah di sini mari Ibu Bapak berdiri terlebih dahulu, boleh? Boleh berdiri? Oke, duduknya bukan berpasangan ya, tapi berdua-berdua. Pak Wem, mana temannya? Ya sudah, berdiri di samping Pak Rian saja, Pak Wem. Nah, nanti Pak Rian memikirkan nih mau berhadapan dengan Pak Arif atau mau berhadapan dengan Pak Wem. Oke, nah sekarang berdiri berhadapan dengan teman. Silakan berhadapan dengan temannya. Oke, Bu Eva silahkan berhadapan dengan Ibu Santi. Oke, nah sekarang instruksinya, yuk senyum 30 detik aja. Iya, senyum sama temannya, iya, berhadapan. Hitung ya 30 detik, gimana ekspresi temannya, seperti apa ekspresi rekannya, seperti apa, apakah bahagia atau ada masalah nggak? Kelihatan nggak ada masalah atau gimana nih rekannya? Senyumnya dengan ikhlas ya Ibu Bapak. Oke, baik, 30 detik sudah? Sudah. Oke, terima kasih Ibu Bapak untuk tangan semua. Oke. Nah, itulah kira-kira Ibu Bapak kenapa kita setiap hari harus mengeluarkan energi positif dengan tersenyum, Ibu Bapak. Walaupun memang banyak masalah nih, masalah rumah, masalah di rumah misalnya, masalah anak-anak, mungkin ada masalah dengan suaminya, tapi tidak ada ya, dan tidak ada. Kemudian misalnya masalah kita jurusan IPA nih dulu Bu, kenapa kita selalu diuji dengan perekonomian misalnya? Semuanya ditinggalkan Ibu Bapak. Jadi bagaimana caranya kita memulai hidup kita pergi ke sekolah ini, walaupun seberat apapun bebannya, tetap tersenyum, mengeluarkan energi positif untuk orang lain. Itu luar biasa efeknya Ibu Bapak. Oke, terima kasih banyak Ibu Bapak, luar biasa. Kita lanjutkan. Nah, untuk hari ini kita ada diseminasi di dalam forum. Nah, biasanya ketika kita masuk pembelajaran kan kita selalu mengingatkan kesepakatan kelas dengan siswa ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak pasti sudah membuat kesepakatan kelas di dalam kelasnya masing-masing, saya yakin. Nah, sekarang ada kesepakatan forum diseminasi kita. Salah satunya adalah menghargai siapapun di dalam ruangan ini Ibu Bapak. Nah, yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Berarti Ibu Bapak di sini hadir seutuhnya untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Nah, selanjutnya apa Ibu Bapak? Silahkan diisi. Siapa yang mau melanjutkan kesepakatan kelas kita? Mau apa lagi? Kan baru ada 2 nih. Yang ketiganya apa kira-kira? Misalnya silent HP misalnya. Atau apa lagi? Meminta izin apabila keluar ruangan, misalnya. Masih ada banyak kesepakatan yang lain yang Ibu Bapak. Nah, ini adalah contoh kesepakatan forum yang saya laksanakan di sini. Oke, baik, kita lanjutkan Ibu Bapak. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, jadi di sini ada 5 untuk budaya positif itu sendiri. Jadi seorang guru yang baik tentunya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah,
budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama disiplin positif. Nanti kita bahas satu-satu ya Ibu Bapak. Yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga ada keyakinan sekolah. Waktu itu sempat kita buat sama kepala sekolah kan, Ibu Bapak masih ingat? Nah, ada keyakinan atau kesepakatan kelas juga. Nah, yang keempat posisi kontrol guru. Yang kelima ada segitiga restitusi, Ibu Bapak. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Kita lanjutkan. Yang pertama ada disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif, Ibu Bapak? Menurut Ibu Bapak kira-kira apa saja disiplin positif itu yang ada di sekolah kita? Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja Ibu Bapak? Misalnya ada bergotong royong, apa Pak Arif? Sopan santun, apa Bapak? Tolong menolong, oke. Banyak ya Ibu Bapak? Banyak ya? Oke, baik. Nah, nilai-nilai kebajikan ini Ibu Bapak itu akan menyatu ke dalam disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan Ibu Bapak. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, kenapa saya tampilkan 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila Ibu Bapak? Tadi Ibu Bapak sudah menyebutkan ada tolong menolong, ada sopan santun ya Ibu Bapak, kemudian ada gotong royong. Nah, semua itu include dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila Ibu Bapak. Gotong royong masuk ke dalam profil pelajar Pancasila bergotong royong. Kemudian ada sopan santun. Ketika anak sudah memiliki iman dan takwa, maka sejatinya mereka akan menyadari bagaimana kesopanan terhadap sesama manusia. Nah, kemudian apa tadi lagi? Kalau inovatif misalnya, itu sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila yang kreatif. Nah, semuanya include Ibu Bapak, dan ini dinilai di dalam rapor pendidikan mereka. Nah, Ibu Bapak, untuk menciptakan SDM yang unggul itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. Nah, dari 6 karakter profil pelajar Pancasila ini, kita nanti bisa mendidik anak-anak kita dari yang mungkin pergaulannya tidak baik-baik saja menjadi yang baik Ibu Bapak berdasarkan profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjutkan Ibu Bapak. Nah, yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Nah, apa saja itu Ibu Bapak? Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia Ibu Bapak. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, misalnya nih Ibu Bapak pergi ke sekolah berdasarkan apa nih motivasinya? Coba siapa yang mau memberikan jawaban terlebih dahulu? Motivasi pagi ini kita pergi ke sekolah berdasarkan apa dulu? Apakah berdasarkan menghindari ketidaknyamanan, atau apakah berdasarkan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, atau memang untuk menghargai diri sendiri sebagai ASN atau honorer Ibu Bapak? Gimana Bu Resi? Oke, baik. Yang ketiga ya, untuk menghargai diri sendiri Ibu Bapak, dan itu motivasinya adalah internal. Nah, memang Ibu Bapak, ketika kita pergi ke sekolah ini, motivasi itu sendiri sebagai apa? Apakah memang saya setiap pagi pergi ke sekolah, ya udah ke sekolah aja? Oke, tanggung jawab, baik Bu, luar biasa. Tanggung jawab, dan itu masuk ke ranah yang ketiga. Berarti ketika kita bertanggung jawab,
kita tahu bahwasanya kita menghargai diri kita sendiri, Ibu Bapak. Nah itu dia, kalau bisa Ibu Bapak, motivasi perilaku manusia ini yang 1-2-nya kita hilangkan, yang nomor 3-nya kita tanamkan dalam diri kita. Setuju Ibu Bapak? Setuju. Oke, baik, biasa. Ini rata-rata yang ketiga ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga adalah ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Waktu itu kita sudah membuat keyakinan sekolah dengan bapak kepala sekolah kita, dan kita sudah setuju semuanya untuk melaksanakan keyakinan sekolah yang sudah kita rangkum bersama Ibu Bapak. Nah, apa itu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di dalam kelas kan kita bikin nih kesepakatan kelas, misalnya salah satunya tidak boleh terlambat masuk kelas misalnya. Nah, ternyata ketika sudah kita buat kesepakatan kelas, ada anak yang nyeletuk seperti ini. Bu, kalau misalnya dia terlambat gimana Bu? Konsekuensinya apa? Nah, itu disepakati lagi bersama Ibu Bapak. Nah, kalau misalnya konsekuensinya berat, jangan diterima. Misalnya, Bu, push up Bu 10 kali kalau dia terlambat, jangan. Kita sebagai guru harus menimbang-nimbang. Kira-kira wajar tidak ketika dia terlambat, kemudian kita langsung aja suruh push up? Kan tidak mungkin. Pasti kita tanya dulu alasan terlambat seperti apa. Nah, kemudian ada lagi yang dilakukan seperti ini. Bu, kalau seperti itu percuma bikin kesepakatan kelas kalau tidak ada konsekuensi ketika mereka melanggar. Nah, baru di situ apa sih konsekuensi yang ringan agar mereka mau untuk menjalankan kesepakatan kelas itu. Nah, itu baru disepakati nanti secara bersama oleh guru dan murid di sekolah Ibu Bapak atau di kelas masing-masing. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu adalah berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, itu adalah bentuk kesepakatan kelas atau sekolah. Nah, ini contohnya Ibu Bapak, ada keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh gurunya. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, kemudian melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, atau tidak ada pembulian. Nah, itu termasuk kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama siswa kita. Jadi ketika kita belajar dalam kelas, ketika ada yang melanggar, mereka langsung oh iya, saya sudah sepakat nih sama Bu Vera, saya tidak boleh membuli di dalam kelas misalnya. Nah, apabila setiap kita guru membuat kesepakatan kelas seperti itu, maka anak pasti akan berpikir, saya sudah membuat kesepakatan dengan Ibu Eva misalnya, saya sudah bikin kesepakatan nih sama Pak Mul, ternyata saya tidak boleh tidak mengerjakan tugas, harus mengerjakan tugas misalnya. Nah, kesepakatan itu yang akan kita pegang sampai mereka nanti selesai belajar dengan kita, misalnya naik kelas misalnya ke fase E atau F atau kelas lanjutan ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia, boleh explaining sebentar? Bisa ya? Oke. Saya akan menampilkan satu lagu Ibu Bapak. Silahkan nanti Ibu Bapak memberikan umpan balik dari lagu ini. Silahkan disimak ya Ibu Bapak.
Nah, bagaimana perasaannya Ibu Bapak setelah mendengar lagu Profil Pelajar Pancasila tadi? Siapa yang ingin memberikan umpan balik terhadap apa sih makna lagu tersebut? Kemudian apa yang Ibu Bapak rasakan setelah mendengar lagu itu, melihat secara nyata ya, melihat bagaimana siapa itu penyanyinya? Kikan. Nah, oke. Siapa ini Ibu Bapak yang mau memberikan umpan balik? Oke, silakan Pak Rek. Boleh berdiri ya Pak Rek? Baik, terima kasih Bu Fera. Jadi tadi sudah menyaksikan lagu Pelajar Pancasila. Jadi dalam lagu tersebut menyatakan bahwasanya mengajak para pelajar untuk menanamkan profil pelajar Pancasila yang menempatkan kepada nilai-nilai pada sila-sila Pancasila. Ada di sana tercantum ada namanya Pancasila tersebut, ada namanya berakhlak. Cek, ada berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, kreatif, kemudian juga berkebinekaan global. Jadi belajar Pancasila itu adalah mengajak seluruh siswa Indonesia menerapkan nilai-nilai atau sila tersebut. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pak Arif. Oke, luar biasa Pak Arif, terima kasih banyak atas umpan baliknya. Siapa lagi dari ibu-ibu nih? Oke, silahkan Bu Rizky. Oke, Bu Vera, dari lagu tadi banyak makna yang bisa kita ambil di situ, banyak makna yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah kita sebagai seorang pendidik harus menatap masa depan, harus mengajarkan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Yang mana perkembangan zaman itu harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu aja Bu Vera. Baik, terima kasih banyak Ibu Rosi dan Pak Arif, luar biasa sekali, betul sekali. Bagaimana kita di zaman sekarang ini, Ibu Bapak, cukup luar biasa tantangannya dengan perkembangan zaman. Kita tidak menutup mata bagaimana perkembangan teknologi yang luar biasa, sehingga mungkin peserta didik kita tidak bisa mengontrol dirinya untuk melihat perkembangan teknologi itu sendiri, Ibu Bapak. Nah, disinilah sekarang fungsi kita, Ibu Bapak, sebagai pendidik, bagaimana kita mempres atau memberi sekat. Bukannya kita memberi sekat dengan perkembangan yang sangat canggih, bukan Ibu Bapak, tapi lebih ke arah yang negatifnya. Nah, tentu kita tidak menutup mata juga, Ibu Bapak, bagaimana perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang mengarah ke negatifnya. Dan ternyata banyak peserta didik kita yang mungkin tidak bisa mengontrol dari perkembangan teknologi itu sendiri, Ibu Bapak. Nah, disinilah fungsi kita sebagai guru untuk mengontrol itu. Nah, kita lanjutkan ya Ibu Bapak, luar biasa sekali. Nah, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, Ibu Bapak. Nah, apa-apa saja kebutuhan dasar manusia tersebut? Untuk pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kita kan sudah sepakat begitu. Nilai kebajikan itu ada di dalam 6 karakter profil pelajar Pancasila yang Ibu Bapak. Nah, ketika siswa kita ada yang melanggar dan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia, Ibu Bapak. Nah, apa-apa saja kebutuhan dasar manusia tersebut? Yang pertama ada bertahan hidup. Tentu kita semuanya akan bertahan hidup kan, Ibu Bapak. Gimana nih caranya makan nanti siang? Pagi aja kita udah berpikir mau makan apa? Kecuali puasa ya. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Apakah peserta didik kita di dalam kelas sudah terpenuhi ini? Mungkin di rumahnya mereka kurang kasih sayang. Ternyata di sekolah dimarah-marahi, bentak-bentak lagi. Nah, mungkin itu akan bertentangan dengan hati mereka, Ibu Bapak. Dan akhirnya mereka melakukan kesalahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Kemudian rasa diterima. Apakah peserta didik kita sudah merasa diterima di sekolah ini? Atau mungkin
ibu tuh marah-marah aja dari pagi, atau saya tidak diterima di kelas ini. Nah mungkin rasa-rasa seperti itu mungkin ada yang dirasakan oleh peserta didik kita Ibu Bapak. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Bagaimana peserta didik kita kalau misalnya dia sudah merasa saya sudah tahu ini materi ini dengan ibu, ternyata ibu bapak tidak meladeni misalnya. Nah mungkin ada merasa kecil hati juga. Nah kemudian ada kebebasan. Nah di sini kebebasan di sini ibu bapak bukan berarti mereka bebas dalam kelas, tidak. Kita memberikan kebebasan sesuai dengan norma-norma yang berlaku ibu bapak. Karena sekarang adalah merdeka belajar, merdeka mengajar. Nah, kemudian kesenangan. Apakah peserta didik kita sudah senang belajar dengan kita ibu bapak? Coba kita rasa-rasakan dan kita introspeksi diri. Ketika kita masuk, mereka senang tidak belajar dengan kita? Atau kalimatnya seperti ini, ibu 7 masuk ya. Nah, yang Pak 7 masuk ya. Nah, kalau bisa jangan seperti itu kalimat dari mereka. Kalau bisa ketika kita masuk, alhamdulillah ibu masuk, alhamdulillah Bapak masuk, misalnya seperti itu ibu bapak. Nah kesenangan ini memang susah didapat ibu bapak. Bagaimana kita menjadi seseorang guru yang disenangi oleh peserta didik, tapi bukan berarti terlalu dekat, tidak. Kita harus membatasi bagaimana batas antara guru dan murid juga ibu bapak, berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Oke, kita lanjut ibu bapak. Terlalu cepat? Enggak ya? Oke. Nah, yang kemudian ada posisi kontrol guru. Nah, apa itu posisi kontrol guru ibu bapak? Nah, ini juga sudah dijelaskan oleh ibu pengawas kita yang lalu, bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Nah, silahkan dibaca ibu bapak. Yang pertama ada sebagai penghukum. Yang kedua ada sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman. Yang keempat ada sebagai pemantau. Yang terakhir ada sebagai manajer. Misalnya saya ingin nanti salah seorang guru memberikan umpan balik juga terhadap kasus yang saya berikan. Misalnya ada nih anak ke sekolah, kita sudah bikin peraturan sekolah, kita sudah bikin keyakinan sekolah bahwasanya anak tidak diperbolehkan memakai sendal. Ya ibu bapak ya? Ya kan? Oke. Ternyata ketika guru A piket mendapati siswa memakai sendal, nah langsung nih bapak A-nya menegur, Sivi, kenapa pakai sendal? Pas anak mau menjawab, ini Pak anak dah, ada alasan. Langsung taruh di ruang guru, bukan sekarang. Tapi Pak, enggak ada, saya tidak mau tahu. Pokoknya kamu taruh di ruang majelis guru, kamu tidak pakai sendal seharian ini, masuk ke dalam kelas tanpa alas kaki, kata guru A tersebut. Nah, posisi apa yang diambil oleh guru A tersebut? Penghukumkah, pembuat merasa bersalahkah, temankah, pemantaukah, atau manajerkah? Silakan dijawab. Gimana Pak Asmi? Boleh alasannya sekalian? Terima kasih Bu Vera. Menurut saya sesuai dengan yang disampaikan tadi, yaitu sebagai guru penghukum dan guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa demikian? Karena tidak menerima alasan dari siswa kita. Mana tahu sebelum kita kakinya sakit, tapi kita tidak terima, langsung kita hukum dan membuat siswa kita merasa bersalah. Mana tahu dia tidak bersalah karena ada alasan kita tidak terima. Seperti itu. Gimana nih pendapat yang lain? Terima kasih Bu Asmi, luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Asmi. Oke, baik. Pendapat yang lain ada Ibu Bapak?
Ada yang lain? Oke, baik. Sebagai penghukum, oke, benar Ibu Bapak. Berarti guru A tersebut tanpa mendengarkan alasan dari peserta didiknya langsung menghukum. Dan tahu tidak Ibu Bapak, si anak tadi dengan tidak beralas kaki ke dalam kelas, akhirnya dia tidak mau keluar kelas karena malu tidak beralas kaki. Nah itu dia. Jadi untuk yang menghukum ini Ibu Bapak, efeknya sangat panjang. Contoh misalnya, saya masih ingat ketika saya kelas 1 SMP, ada guru bahasa Inggris di depan sedang mengajarkan. Waktu dulu kan pakai kapur, ya Ibu Bapak, bukan pakai spidol. Nah saya ngobrol sama teman di belakang, ngobrol tanpa ditanya, tanpa langsung guru tersebut lempar kapur kena kepala. Dan ingatan saya masih ingat sampai saat sekarang ini, masih ingat Ibu Bapak. Coba Ibu Bapak ada tidak mengalami hal-hal seperti itu waktu di sekolah, ketika kita tidak sengaja melanggar aturan, ternyata tanpa ditanya, tanpa kita didekati, langsung kita dihukum, ada tidak? Oke, saya ingin mendengar nih dari Bapak Rian. Baik, terima kasih Bu. Waktu itu saya sekolah di SMK, kemudian di waktu berbaris pada suatu kegiatan, tiba-tiba di barisan belakang, namanya sesama teman, tentu ada iseng-iseng lah gitu. Lalu tiba-tiba datang seorang guru, langsung menendang kepala teman-teman dan saya sendiri, dan itu teringat sampai sekarang. Terima kasih. Bapak yang mereka ingat? Masih ingat, masih. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rian. Oke, luar biasa kan ingatannya itu. Oke, silahkan Bu Eva. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bercerita sedikit. Ini masa SD, tapi ini hukuman yang menyenangkan. Ketika saya SD, saya suka mata pelajaran matematik. Jadi ketika guru itu menanyakan, jadi saya tidak dapat waktu itu matematik. Tapi hukumannya dengan bernyanyi. Karena beliau tahu saya suka bernyanyi, jadi hukumnya sangat menyenangkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu hukumannya menyenangkan ya. Ternyata ada nih hukuman yang tidak menyenangkan. Ketika tidak mengerjakan tugas langsung bersihkan WC. Ada enggak waktu dulu? Ada Ibu Bapak, banyak malahan. Saya pengalaman 7 tahun mengajar di SMK tanpa disebutkan namanya. Memang selama 7 tahun itu, ketika kita tidak bisa mengontrol emosi dan mengontrol diri, maka guru sebagai penghukum itulah salah satu power kita waktu itu. Betul nggak Ibu Bapak? Betul. Kamu juga lihat lambe. Pusat misalnya. Saya sering seperti itu Ibu Bapak. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan akhirnya lambat laun. Memang susah Ibu Bapak. Tidak langsung 180 derajat berubah, tidak. Tapi berusaha untuk bisa bagaimana caranya memahami siswa, memahami kebutuhan siswa, dan bagaimana kita dulu dihukum yang efeknya itu sampai sekarang kita masih ingat dengan beliau. Sampai-sampai saya tidak suka pelajaran bahasa Inggris sampai sekarang gara-gara dilempar kapur oleh guru bahasa Inggris. Nah itu dia, jadi efek sampai sekarang. Nah yang posisi sebagai penghukum ini